Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Minda Maryam dengan NIM 1916050047, Ibnu Prisma Arif dengan NIM 1916050049, Ferdi Setiawan dengan NIM 1916050064, dan Putri Merah Mustika dengan NIM 1916050076. Kami akan menjelaskan atau akan mempresentasikan mengenai studi kelayakan bisnis yang terletak di suatu toko di Sungai Bange, yaitu bernama Toko Eni Sungai Bange. Pertama yaitu latar belakang. Untuk usaha grosir ini kebanyakan mudah berkembang, dan apabila sudah berkembang, nanti grosir itu akan mendirikan cabang lain, karena usaha grosir tidak terlalu terpengaruh dengan naik turunnya kurs dolar. Namun, tetap ada yang mengikat kurs dolar, misalnya barang dagang seperti tepung terigu. Untuk grosir atau dikenal dengan istilah mendistribusikan, itu dikenal sebagai penjualan barang atau merchandise kepada pengecer atau kepada grosir lain dan jasa yang terkait di dalamnya. Nah, sama halnya dengan Toko Eni Sungai Bange ini adalah salah satu toko grosir yang sudah memiliki banyak pendistribusian kepada para toko-toko kecil. Dengan memperhatikan segala ancaman yang ada dan segala perubahan yang ada, Toko Eni Sungai Bange ini masih bisa menghadapinya dengan santai tanpa memperhatikan banyak pesaing baru yang bermunculan. Sehingga toko grosir yang dirintis sejak lama dengan menjual berbagai barang kebutuhan mulai dari sembako, kebutuhan mandi, makanan ringan, aneka minuman botolan, bahkan sampai ke peralatan rumah tangga, sehingga sudah bisa dijadikan sebagai toko serba ada atau toserba. Toko Eni ini terletak di sebuah desa yang baru mulai berkembang, tepatnya di Sungai Bange, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Dengan lokasi yang strategis dan berada langsung di tepi jalan raya, sehingga tokonya mudah diakses bagi penduduk atau warga yang ingin membeli barang-barang yang diperlukan. Sehingga dengan berpegang kepada prinsip ramah dalam melayani konsumen, sehingga bak kata orang, pembeli adalah raja, melayani dengan sepenuh hati, memberikan yang terbaik dan tetap sabar dalam menghadapi komplain dari nasabah adalah cikal bakal yang selalu ditanam supaya tumbuh dan memberikan yang terbaik untuk keberlangsungan tokonya. Sehingga dengan keunikan yang dimiliki ini, sehingga kami dari kelompok 6 ini menjadi terinspirasi untuk melakukan wawancara dengan Ibu Eni langsung, sehingga banyak pertanyaan yang bermunculan di kepala kami dengan waktu luang yang diberikan oleh Bu Eni untuk kami untuk melakukan wawancara dengan beliau, sehingga semua rasa ingin tahu dan rasa penasaran kami pun akan terjawab semua. Selanjutnya yaitu mengenai bab 2, yaitu mengenai analisis aspek yang dikaji. Pertama, kita akan membahas mengenai aspek pasar. Aspek pasar ini ada beberapa pembagiannya. Pembagian yang pertama yaitu mengenai analisis pasar atau situasi dan estimasi permintaan dan penawaran. Jumlah barang yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berada di lingkungan tempat berjualan di Toko Eni Sungai Bange ini. Karena tokonya yang sudah bisa dikatakan toserba, jadi semua kebutuhan masyarakat baik dari segi konsumsi, peralatan mandi, bahkan sampai ke peralatan rumah sudah tersedia di toko ini. Sehingga permintaan dari toko ini, barang yang dibutuhkan konsumen mempunyai kemampuan untuk dibeli oleh masyarakat sekitar karena harganya yang terjangkau. Permintaannya juga efektif. Dikatakan efektif karena permintaannya didukung oleh daya beli karena sesuai dengan tingkat pendapatan dari masyarakat sekitar. Kemudian ada yang namanya permintaan potensial. Artinya yaitu permintaan yang didukung oleh kebutuhan karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga status permintaan dari toko ini berstatus sebagai full karena tokonya banyak yang membeli dan semakin banyak yang membeli sehingga permintaan juga meningkat. Sehingga dalam status penawaran toko ini, harga yang ditawarkan berbagai macam harga karena harganya sesuai dengan harga bagi para pemasok. Karena tujuan dari toko ini adalah membuat toko semakin maju, maka dari segi penawaran harga yang ditawarkan terkadang juga memperhatikan kebutuhan dari masyarakat, walau sebagian harganya ditentukan oleh para pemasok.
Selanjutnya yaitu market share. Walaupun sekarang sudah ada pesaing, tetapi market share dari toko ini bisa dikatakan lebih dari 50% sudah menguasai pangsa pasar, karena toko ini juga menjadi grosir bagi para toko eceran. Kemudian ada yang dikenal namanya dengan product life cycle atau PLC. Karena sudah didirikan sejak 12 tahun yang lalu, sehingga sekarang sudah diteruskan oleh anak dari pemilik toko, banyak rintangan yang dihadapi, mulai dari tingkat harga yang tidak menentu, terkadang naik dan terkadang turun, sehingga menimbulkan komentar dari pembeli. Walaupun demikian, pergerakan zaman yang terus berkembang, toko ini terus berusaha memberikan yang terbaik dari para pelanggannya. Karena lokasi dan tempat berjualan yang baru berkembang, sehingga toko ini berusaha menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dari para pelanggannya. Sehingga seiring dari perkembangan dari lokasi tempat toko ini berdiri semakin maju, maka mulailah hadirnya pesaing dengan menampilkan produk yang lebih banyak dan lebih beragam. Tetapi hal demikian tidak menjadi penghalang karena toko ini tetap mempertahankan citranya, mulai dari melihat keadaan perekonomian masyarakat sehingga harga jual sesuai dengan taraf hidup masyarakat. Dalam menjalankan kegiatannya, pelayanan penjual tetap memberikan yang terbaik, terutama tetap senyum dan tetap sabar menghadapi komentar dari pelanggan, baik itu komentar negatif sekalipun. Untuk bahan pengganti, berkemungkinan besar ada peluang untuk tergantikan dengan produk teknologi yang berkembang. Dilihat dari saat sekarang, di saat harga minyak melonjak drastis, maka otomatis pelanggan akan terkejar ke teknologi yang baru muncul yang bisa memasak tanpa minyak. Kemudian ada yang namanya bentuk pasar produsen dan pasar konsumen. Pertama itu pasar produsen yang terdapat di toko ini yaitu menggunakan pasar persaingan sempurna. Karena tingkat persaingan tinggi, kalau ditinjau dari keadaan sekarang di sekitar toko dan produsen atau konsumen dapat menjual atau membeli produk berapa saja tanpa ada batasan. Kemudian pasar konsumen, yaitu pasar yang menjual kembali atau pasar penjual kembali atau dikenal dengan namanya reseller, karena tokonya terdiri dari perorangan dan tokonya juga menjual produknya kepada toko eceran. Selanjutnya yaitu aspek teknis dan teknologi. Pertama, yang dibahas yaitu deskripsi dari produk di toko Eni Sungai Bangeh ini. Untuk deskripsi produk toko grosir ini sama dengan toko grosir pada umumnya, yaitu jika dilihat dari produknya itu berupa makanan ringan, maka bentuknya seperti kerupuk, permen, ciki-ciki, atau sejenis makanan ringan lainnya. Untuk di toko ini juga menjual sembako seperti minyak goreng, telur, mie instan, gula, tepung terigu, bumbu dapur, susu, kopi saset, atau sejenis sembako lainnya. Untuk produk peralatan rumah juga dijual di toko ini, di mana terdiri dari sapu, sapu lidi, sapu pel, sekop, dan sejenis peralatan rumah lainnya. Sedangkan untuk peralatan kamar mandi itu terdiri dari sabun mandi, sabun cuci, sampo, tisu, dan sejenisnya. Malah toko ini juga menjual rokok dan es krim. Tidak hanya itu, toko ini juga menjual beraneka minuman, bahkan juga ada minuman dingin disediakan oleh toko ini. Kemudian lokasi usaha dari toko Eni Sungai Bangeh ini. Untuk lokasinya ini terletak di dekat SDN 37 Sungai Bangeh. Tempat usahanya sangat strategis, letaknya berada di tepi jalan sehingga mudah ditemukan oleh para konsumen. Bahkan juga terletak di dekat Simpang 4 sehingga menjadi lokasi yang begitu strategis dan mudah dicari alamatnya oleh orang yang ingin berbelanja di toko ini. Lokasi usaha ini juga mudah dijangkau oleh transportasi dan juga berada di pusat keramaian. Kemudian layout dan peralatan yang digunakan oleh toko ini. Untuk itu, grosirnya ini sudah bisa dikatakan maju karena ruangan yang ada di toko Eni ini ada dua ruangan. Untuk ruangan pertama agak besar dari ruangan yang kedua. Ruang kedua ini adalah ruangan depan dari toko ini. Karena di dalam ruangan pertama ini banyak yang termuat di dalamnya, mulai dari makanan ringan, peralatan kamar mandi, rokok, sembako, dan tetapi untuk ruang depan itu memuat peralatan rumah seperti es krim, roti, minuman dalam freezer, dan produk yang masih dalam dus untuk dikeluarkan jika produk yang lain sudah habis. Sehingga peralatan yang digunakan hanya berupa rak untuk menaruh produk yang akan dijual dan freezer untuk es krim dan minuman dingin. Selanjutnya, kita juga membahas tentang aspek sumber daya manusia. Yang pertama, yaitu struktur organisasi.
Dalam struktur organisasi di toko Eni Sungai Bange ini hanya ada 2 tingkatan. Tingkatan di atas yaitu pemilik dari toko, yaitu Ibu Eni dan keluarga. Kemudian Ibu Eni memperkerjakan hanya 2 orang karyawan. Kemudian ada analisis sumber daya manusia atau kebutuhan jumlah karyawan. Untuk analisis sumber daya manusia yang digunakan pada toko Eni Sungai Bange ini adalah analisis rasio atau analisis yang didasarkan kepada kebutuhan, karena berdasarkan pada produk yang dijual merupakan produk-produk yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian analisis jabatan. Yang pertama ada namanya job description, di mana di toko ini yaitu karyawannya dapat mengerjakan segala pekerjaan yang ada di toko tersebut, seperti karyawannya bisa menjadi kasir, bisa juga membersihkan toko dan sebagainya. Kemudian ada namanya job spesifikasi, di mana toko ini hanya membutuhkan karyawan wanita yang berusia minimal 18 tahun dan telah lulus sekolah minimal sekolah menengah atas atau SMA. Kemudian ada perkiraan jumlah biaya sumber daya manusia atau tenaga kerjanya. Untuk karyawan yang dibutuhkan di toko Eni Sungai Bange ini yaitu berjumlah 2 orang, di mana gaji pokok per bulan 1 orang karyawan yaitu 1 juta, sehingga dalam 1 bulan gaji untuk karyawan yang dikeluarkan oleh toko Eni Sungai Bange ini yaitu berjumlah 2 juta. Jika ditotalkan per tahun untuk 2 orang karyawan yaitu berjumlah 24 juta rupiah. Selanjutnya kita masuk ke dalam aspek keuangan, yang mana poin pertama mengenai laporan kebutuhan dana. Laporan kebutuhan dana ini terdiri atas aktiva tetap dan juga modal kerja atau aktiva lancar. Aktiva tetap atau investasi awal terdiri atas peralatan dengan jumlah 10 juta dan perlengkapan sebesar 2.500.000 sehingga menghasilkan jumlah aktiva tetap sebesar 12.500.000. Kemudian modal kerja atau aktiva lancar terdiri atas sembako sebesar 54 juta, makanan ringan sebesar 20 juta, rokok sebesar 60 juta, minuman sebesar 20.800.000 dan peralatan rumah tangga sebesar 16 juta sehingga menghasilkan aktiva lancar sebesar 170.800.000. Selanjutnya pendapatan. Pada bulan Januari toko Eni mendapatkan jumlah pesanan sebesar 7 juta sehingga pendapatan yang diterima oleh toko Eni sebesar 7 juta. Pada bulan Februari toko Eni mendapatkan jumlah pesanan 7.370.000 sehingga total pendapatan pada bulan Januari dan Februari sebesar 14.370.000. Begitu pula pada bulan-bulan berikutnya sehingga menghasilkan pendapatan sebesar 91.048.500. Selanjutnya biaya bahan baku. Pada bulan Januari toko Eni mendapatkan jumlah pesanan sebesar 700.000 sehingga biaya bahan baku yang dikeluarkan oleh toko Eni sebesar 700.000. Kemudian pada bulan Februari toko Eni mendapatkan jumlah pesanan 740.000 sehingga total dari bulan Januari dan Februari biaya bahan baku yang dikeluarkan oleh toko Eni sebesar Rp1.440.000. Begitu pula pada bulan-bulan berikutnya sehingga menghasilkan jumlah biaya bahan baku sebesar Rp8.574.500. Selanjutnya biaya tenaga kerja. Pada toko Eni membutuhkan 2 orang karyawan dengan gaji pokok per bulan masing-masing karyawan adalah sebesar Rp1.000.000 sehingga pengeluaran biaya tenaga kerja per bulannya adalah 2 juta, sedangkan per tahun toko Eni mengeluarkan biaya tenaga kerja sebesar Rp24 juta untuk 2 orang karyawan. Kemudian biaya penyusutan. Di toko Eni biaya penyusutan terjadi pada peralatan dan juga perlengkapan. Peralatan memiliki umur ekonomis 5 tahun
dengan penyusutan setiap tahunnya sebesar 1 juta rupiah. Dan pada perlengkapan, umur ekonomisnya juga 5 tahun dengan penyusutan per tahunnya adalah 300.000 rupiah, sehingga menghasilkan akumulasi penyusutan sebesar 1.300.000 rupiah. Selanjutnya, proyeksi rugi laba per tahun pada toko Eni. Seperti yang telah kami uraikan di atas, pendapatan yang diterima oleh toko Eni per tahunnya adalah sebesar 91.048.500. Sementara harga pokok penjualan atau HPP yang terdiri dari biaya bahan baku sebesar 8.574.500, biaya tenaga kerja 24 juta, dan biaya penyusutan adalah sebesar 1.300.000 dengan jumlah HPP sebesar 33.874.500. Sehingga dari selisih pendapatan dan jumlah HPP maka menghasilkan laba kotor sebesar 57.174.000. Di toko Eni, biaya operasional terdiri atas biaya listrik dengan jumlah biaya sebesar 8.574.500, sehingga menghasilkan jumlah biaya operasional sebesar 8.574.500. Maka laba operasi bersih yang diterima oleh toko Eni adalah sebesar 48.599.500 yang didapatkan dari hasil pengurangan laba kotor dengan jumlah biaya operasional. Karena toko Eni tidak melakukan pinjaman kepada bank, maka toko Eni tidak memiliki suku bunga, sehingga laba sebelum pajak yang diterima oleh toko Eni adalah sebesar 48.599.500 yang kemudian dikurangi dengan pajak bumi dan bangunan sebesar 70.000, sehingga menghasilkan laba setelah pajak adalah sebesar 48.529.500. Kemudian penilaian investasi toko Eni. Penilaian investasi ini terdiri dari dua metode. Yang pertama metode payback period dan yang kedua metode net present value. Yang pertama metode payback period. Investasi awal adalah sebesar 170.800.000. Tahun pertama memiliki proceeds sebesar 49.829.500. Ini didapatkan dari hasil penjumlahan laba setelah pajak dengan penyusutan, sehingga menghasilkan proceeds sebesar 49.829.500. Sehingga selisih antara investasi awal dengan proceeds tahun pertama adalah sebesar 120.970.500. Begitu pula hingga tahun keempat yang menyisakan nilai investasi sebesar negatif 28.518.000 rupiah. Pada tahun keempat, nilai investasi toko Eni adalah sebesar negatif 28.518.000. Ini membuktikan bahwa toko Eni berhasil mengembalikan dana pada investasi awalnya sebesar 28.518.000 rupiah. Sehingga toko Eni mendapatkan titik impas atau break even point 4 tahun 6 bulan. Selanjutnya metode net present value atau NPV dengan rumus sigma N C sama dengan 1 AT dibagi 1 ditambah R pangkat X dikurangi I. NPV
EAT ditambah penyusutan dibagi 1 ditambah suku bunga tahunan pangkat T dikurangi investasi awal. Seperti yang telah diuraikan di atas, EAT ditambah penyusutan adalah sebesar 49.829.500 dikalikan dengan 4, maka memperoleh hasil sebesar Rp199.318.000. Karena pada toko Eni ini tidak ada suku bunga tahunan, maka 1 ditambah 0 pangkat 10 adalah 1 pangkat 10 dikurangi dengan Rp170.800.000 sehingga menghasilkan NBV sebesar Rp28.518.000. Kemudian masuk pada aspek lingkungan industri, yaitu analisis SWOT. Yang pertama mengenai kekuatan pada toko Eni, yaitu produk yang beragam. Toko berada di dekat pemukiman warga serta harga yang sesuai dengan harga pasar. Kemudian kelemahan atau weakness yang ada pada toko ini yaitu karyawan sedikit, toko kurang luas, toko terdiri dari beberapa bagian sehingga pemilik atau karyawan sulit untuk memantau pelanggan, dan terakhir tidak adanya beberapa produk yang dibutuhkan konsumen. Selanjutnya, peluang yang dimiliki oleh toko Eni yaitu lokasi yang strategis. Karena lokasi yang strategis, sehingga banyak pelanggan dari berbagai tempat yang bisa berkunjung ke toko Eni. Dan toko Eni ini juga berada di dekat universitas serta sekolah. Lalu ada ancaman seperti banyaknya pesaing yang menjual produk sejenis dan juga daya beli konsumen yang menurun akibat situasi ekonomi yang kurang memadai. Untuk menghadapi hal-hal tersebut, maka setiap usaha harus memiliki strategi. Seperti strategi SO, yaitu dengan meningkatkan keberagaman produk sesuai kebutuhan konsumen. Strategi WO, yaitu mengatur tata letak toko sehingga lebih memudahkan untuk memantau konsumen dan juga menambah jumlah karyawan. Lalu strategi ST, seperti melakukan promosi terhadap produk agar lebih banyak mendatangkan konsumen serta membangun hubungan dengan pelanggan. Lalu strategi WT, seperti toko yang bersih dan pemilik toko dan karyawan yang ramah sehingga bisa membangun hubungan dengan konsumen. Selanjutnya masuk pada poin 5 force analysis. Yang pertama, ancaman masuknya pendatang baru. Munculnya toko lain yang sejenis sebagai pendatang baru akan menimbulkan sejumlah implikasi bagi toko kami. Misalnya kapasitas menjadi bertambah, terjadinya kondisi ini menimbulkan ancaman sumber daya yang telah direncanakan. Untuk itu, diperlukannya faktor-faktor penghambat pendatang baru yang disebut dengan hambatan masuk. Di antaranya, penetapan skala ekonomi, mengadakan diferensiasi produk, dan juga melakukan biaya peralihan. Untuk mendirikan sebuah toko, selain membutuhkan modal yang besar dan juga karyawan, mengingat lokasi yang telah direncanakan, sudah ada beberapa toko sejenis, maka kami memerlukan suatu inovasi dalam memasarkan produk kami, seperti memberikan diskon pada beberapa produk sebagai langkah awal dalam menarik konsumen ke toko kami. Selanjutnya, adanya persaingan sesama perusahaan. Persaingan dalam usaha sangat mempengaruhi kebijakan dan kinerja toko. Setelah mengadakan peninjauan langsung di lokasi yang telah direncanakan untuk mendirikan usaha ini, kami mengamati bahwa ada beberapa toko kelontong atau grosir yang sudah ada di daerah tersebut.
Hal ini menjadi tantangan bagi kami untuk menawarkan produk-produk yang lebih berkualitas dengan harga sesuai harga pasar agar banyak konsumen yang berbelanja di toko kami. Yang ketiga, ancaman dari produk pengganti. Ancaman dari produk pengganti tidak perlu dikhawatirkan untuk jangka panjang ini, karena toko ini akan menghasilkan produk yang dipakai terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama. Misalnya minyak goreng. Hal ini dikarenakan minyak goreng dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya yang digunakan untuk memasak dan belum ada produk pengganti yang mau menggantinya. Kemudian adanya kekuatan tawar-menawar pembeli atau buyers. Kondisi yang akan dihadapi perusahaan dari kekuatan tawar-menawar pembeli ini antara lain: konsumen memesan produk dalam jumlah yang besar, kemudian konsumen memproduksi produk yang diperlukan atau konsumen industri, serta sifat produk yang dihasilkan tidak terdiferensiasi dan banyak pemasok. Kemudian adanya switching cost pemasok kecil, serta konsumen mempunyai tingkat profitabilitas yang rendah sehingga sensitif terhadap harga dan diferensiasi pelayanan. Namun hal seperti ini sekiranya masih mampu ditangani perusahaan walaupun konsumen memiliki kekuatan, namun usaha ini juga memiliki cukup banyak keunggulan. Dan yang terakhir, kekuatan tawar-menawar pemasok atau supplier. Pemasok kurang begitu berpengaruh kuat karena pertama, jumlah pemasok yang cukup banyak sehingga perusahaan tidak perlu khawatir kekurangan bahan baku dan dapat memilih mana pemasok yang lebih baik. Yang kedua, produk yang dihasilkan pemasok berupa produk-produk kebutuhan sehari-hari yang pada umumnya sehingga dapat diperoleh dengan mudah dan jenisnya pun beragam. They may disagree, but I think you're something special. They might disagree, but I think you're something. Bitches love the girl. Oh wait, shit.